Siti Saryati dengan NIM 1701020029. Saya Prodi Sistem Informasi 6A. Saya beasiswa di kampus Tiko Mambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Etika Profesi dan Pengembangan Diri dari dosen Ibu Nilu Suciardini Eksos MKom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu etika, apa itu profesi, dan apa itu etika profesi. Yang pertama yaitu apa itu etika. Etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Atau etika dapat diartikan sebagai sikap baik, sikap buruk dari perilaku seseorang yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu adalah profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga yaitu adalah etika profesi. Etika profesi adalah sikap etis yang dimiliki oleh seorang profesional, yakni sebagai integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan profesi pada bidang kedokteran. Profesi ini memang jadi profesi impian banyak orang meskipun dengan pekerjaan yang berat dan pendidikan yang terbilang lama. Dokter bertugas mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit. Jadi, dokter akan melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis pada pasien dengan pengetahuan medis dan rasa kemanusiaan. Dokter juga melayani konsultasi kesehatan, jadi bukan cuma ngurusin orang sakit aja. Pekerjaan ini juga menuntut punya kemampuan komunikasi yang baik supaya bisa menjelaskan suatu diagnosa kepada pasien dan keluarganya. Dokter adalah salah satu profesi yang akan terus dibutuhkan di setiap masa. Adapun peran dan tanggung jawab dokter. 1. Mengedukasi masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan yang baik dan menjalani pola hidup sehat. 2. Melakukan tindakan pencegahan penyakit dan melayani konsultasi kesehatan. 3. Melakukan pemeriksaan fisik untuk mendiagnosis penyakit pasien dan memberikan pengobatan yang sesuai. 4. Melakukan pemeriksaan penunjang berdasarkan gejala yang dialami pasien. 5. Rehabilitasi medis pada pasien supaya tidak terjadi komplikasi penyakit. 6. Memberikan terapi atau obat sesuai dengan diagnosis penyakit yang diderita pasien. 7. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan manajemen mutu di pusat pelayanan kesehatan. 8. Membentuk manajemen dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pusat pelayanan kesehatan. Kewajiban dokter. 1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan. 3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. 5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. 2. Yaitu ada larangan untuk dokter. 1. Memuji diri sendiri. 2. Perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan pasien. 3. Mengumumkan dan menerapkan teknik yang belum diuji kebenarannya. 4. Melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh tertentu. Dan adapun pelanggaran etika profesi kedokteran. Yang pertama, pelanggaran etik murni. 1. Menarik imbalan jasa. 2. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawat. 3. Memuji diri sendiri. 4. Pelayanan diskriminatif. 5.
kolusi dengan perusahaan farmasi. 6. Mengikuti pendidikan berkesinambungan. 7. Mengabaikan kesehatan sendiri. Adapun pelanggaran etiko-legal: 1. Pelayanan kedokteran di bawah standar. 2. Menerbitkan keterangan palsu. 3. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum. 4. Melakukan tindakan medik tanpa indikasi. 5. Pelecehan seksual. 6. Membocorkan rahasia pasien. Dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.